Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi SI 401. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai tugas bahasa Indonesia yang berkaitan mengenai analisis suatu esai. Nah, oke, mari langsung kita mulai saja. Di sini saya memaparkan esai yang berjudul menyederhanakan kompleksitas dalam dunia coding dengan pemrograman visual. Nah, kenapa saya mengambil esai tersebut? Karena kita tahu ya, saat ini pemrograman visual itu sedang berkembang pesat dengan dibuktikannya dengan berbagai macam platform yang telah hadir di Indonesia saat ini seperti Tokopedia, Shopee, dan website lainnya. Dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan situasi digital yang cepat, mudah, dan juga dapat digunakan oleh siapapun, termasuk mereka yang juga memiliki latar belakang teknis atau pengalaman coding sebelumnya. Nah, di sini juga pemrograman visual ini membuka banyak peluang, teman-teman, yang lebih luas lagi bagi siapapun yang ingin ingin mempelajari atau ingin membuat suatu aplikasi. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk programmer, guru, pengajar, bahkan pelaku UMKM pun dapat terlibat. Nah, oleh karena itulah pemrograman visual ini banyak digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar logika pemrograman dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Dan platform seperti Scratch, Blockly, atau Odoo itu menjadi contoh nyata ya, bagaimana para anak muda ataupun pemula yang ingin mempelajari konsep coding dapat merasa mudah untuk memahaminya. Dan topik ini juga saya pilih karena penggunaan visual ini lahir yang mempunyai peran penting dalam dunia industri. Dengan platform seperti ArtGavier, Mendix, dan juga Microsoft Power, perusahaan dapat mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Di mana artinya ini adalah suatu pendekatan yang tidak hanya berguna dalam dunia pengajaran, namun juga berguna dalam nilai praktis nyata untuk mendukung transformasi digital yang terjadi saat ini. Nah, kita masuk dalam poin analisis SI. Kita bisa lihat ya, teman-teman, di sini struktur esai ini terdiri dari tiga bagian utama, di mana ada pendahuluan, tubuh esai, dan juga penutup. Di mana pendahuluan ini dimulai dengan kutipan dari Ralph Johnson, di mana terdapat sebelum sebuah perangkat lunak dapat digunakan kembali, perangkat itu harus dapat digunakan. Di mana ini mengartikan bahwa pentingnya kemudahan dalam pengembangan suatu software atau perangkat lunak. Dan di dalam tubuh esai ini terdapat tiga pokok pembahasan utama. Di antaranya yaitu adalah definisi, bentuk, dan juga kelebihan. Di mana definisi ini adalah karakteristik dari pemrograman visual. Kemudian bentuk, ini juga merupakan implementasi dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan pendekatan. Di mana ketiga bagian ini terdapat memberikan alur pembacaan yang logis, di mana terdapat kesimpulan. Dalam esai ini ringkas namun kuat, di mana ini menyimpulkan poin-poin utama dan menegaskan bahwa pemrograman visual adalah suatu solusi modern yang relevan meski tidak bebas dari keterbatasan.
Kemudian dari mengenai gaya bahasanya, gaya bahasa yang digunakan adalah eks- expository deskriptif, di mana expository deskriptif ini adalah menjelaskan, memberikan informasi, dan menggambarkan sesuatu secara objektif, di mana terdapat kalimat kutipan langsung dengan penggunaan tanda kutip atau parafrase yang memperkaya variasi penyampaian. Seperti pada contoh, kita bisa lihat di sini, nah, khususnya bagi pemula yang belum terbiasa dengan sintaks penggunaan teks. Menurut Rifki Mulyana tahun 2023, visual programming itu menawarkan cara belajar pemrograman yang menyenangkan dan mudah dimengerti, terutama untuk anak-anak dan pemula. Istilah teknis seperti low code, drag and drop, dan interface grafis digunakan dengan jelas dan tidak berlebihan, sehingga tetap dapat dipahami oleh pembaca awam. Kemudian dari segi argumen, argumen dalam esai ini dibangun secara bertahap dan seimbang, di mana ini menjadikan suatu kekuatan utama dalam tulisan ini. Pemrogram visual menyederhanakan kompleksitas pemrograman dan menjadi alat bantu efektif dalam pengembangan aplikasi khususnya bagi pemula. Kemudian juga di mana terdapat argumen pendukung ya, seperti sejarah dan perkembangan pemrograman visual, seperti Visual Basic, Scratch, dan juga Blockly. Kemudian contoh konkret penerapan aplikasi seperti aplikasi perpustakaan, sistem, dan juga rumah sakit. Kemudian kelebihan dan mudah dipelajari dan cepat dikembangkan. Namun kekurangannya terdapat keterbatasan dalam skalabilitas dan juga performa. Namun di sini terdapat kelebihan yang menyertakan kutipan ahli dan juga referensi aktual seperti dari Rifki Mulyana di sini, di mana dia dengan adanya kutipan dari Rifki Mulyana ini memperkuat argumen, membuat pendapat tidak terkesan sepihak ataupun asumtif. Artinya apa? Artinya dalam sebuah penulisan esai ini semua harus didasari dengan latar belakang dan juga fondasi yang kuat mengenai suatu argumen. Dengan adanya kita mengutip dari suatu sumber yang telah melakukan suatu uji coba ataupun penelitian, maka suatu konkretitas esai tersebut dapat dikatakan valid ataupun tidak asumtif seperti itu. Nah, dengan adanya esai ini, esai yang berjudul Kompleksitas dalam Dunia Coding dan Pemrograman Visual, ini bertujuan untuk dapat mengedukasi para pembaca mengenai konsep pemrograman visual. Kemudian juga menjelaskan manfaat dan juga keterbatasannya, di mana terutama dalam konteks pendidikan dan juga pengembangan sistem informasi. Kemudian, ini dapat mendorong apresiasi terhadap pendekatan baru dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Nah, dari paparan di atas ini dapat kita simpulkan bahwa pemrograman visual merupakan inovasi yang penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Karena pendekatan ini menyederhanakan proses pembuatan aplikasi, meningkatkan pemahaman logika pemrograman, dan juga mempercepat proses pengembangan, terutama bagi pemula. Meski kita ketahui bahwa dalam essay ini memiliki sebuah kekurangan seperti keterbatasan skalabilitas dan juga beban sistem,
pemrograman visual tetap relevan dan sangat bermanfaat, terutama dalam pendidikan, mengembangkan sistem berskala kecil ataupun UMKM. Dengan adanya sistem seperti ini, teknologi seperti ini, maka kita dapat menyesuaikan suatu keadaan di mana menjadi semakin adaptif ya. Dan besar kemungkinan pemrograman visual akan terus berkembang dan berintegrasi dengan metode pemrograman tradisional. Nah, peran penting yang akan saya sampaikan melalui esai pemrograman visual ini adalah penulis ingin menyampaikan bahwa pemrograman visual ini tidak hanya diartikan secara rumit ataupun eksklusif bagi sebagian orang, namun juga sebagai bentuk pendekatan pemrograman visual merupakan proses belajar coding yang dapat menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan juga inklusif untuk berbagai kalangan. Dari para pelajar, guru, maupun hingga pelaku UMKM. Kontribusi utama ini adalah dengan memberikan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan juga potensi pemrograman visual dalam kehidupan nyata, baik dari pendidikan, industri, dan esai ini dapat menekankan bahwa pemrograman visual ini bukan hanya sekedar alat bantu pembelajaran, namun juga dapat berkontribusi untuk menjadikan suatu solusi praktis dalam pengembangan aplikasi yang cepat dan juga efisien. Namun juga pesan pentingnya yang ingin disampaikan adalah teknologi ini seharusnya bersifat menyederhanakan ya. Pemrograman visual adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa dihadirkan dalam bentuk yang lebih ramah, namun juga dapat digunakan ataupun diaplikasikan oleh siapapun. Bahkan tanpa orang yang memiliki latar belakang IT, dengan begitu semua orang ataupun pelaku memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam dunia digital. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.